wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniah. Alhamdulillah kita terus dapat melaksanakan pelaksanaan Shaum Ramadan dan Qiyam Ramadan, melaksanakan puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu lagi kita akan dapat menyelesaikan ibadah puasa kita ini dengan baik. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga kita akan diberikan kekuatan untuk melakukan ajaran agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah pada kita dalam rangka untuk mencapai kehidupan bahagia dan dunia dan bahagia akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah rahimahullah, di dalam Al-Quran surat Al-Quraisy Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Quran surat Al-Quraisy ini menceritakan bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri yang lain. Dari Mekah, perjalanan ke Madinah, perjalanan ke negeri Syam untuk melakukan perdagangan. Mereka pergi secara berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah. Kelompok-kelompok dagang itulah yang kemudian berjalan melakukan perdagangan, membawa bahan-bahan perdagangan dan kembali juga membawa bahan perdagangan dengan keinderaan muka di tengah padang pasir yang tandus. Mereka melakukan perjalanan itu bukan sehari dua hari seperti yang kita lakukan hari ini, tetapi bahkan berbulan-bulan. Dalam perjalanan itu mereka tentu banyak hal yang mereka lakukan. Salah satunya adalah sebuah keyakinan yang jauh dari ajaran agama, yaitu mengambil batu kecil yang berada di sekitaran Ka'bah, dan itu mereka bawa dan mereka yakini akan membawa keberkahan di dalam perniagaan. Bahkan di mana mereka akan membuka barang dagangannya, batu-batu kecil tadi diambil kemudian disembah, dipuja sebagai bentuk permintaan supaya barang dagangan mereka itu laris.
itu pelari. Pagi itu kalau dari kasih uang jualan, nah itu uang jualannya dikasih ke orang pelari. Ternyata orang-orang Quraisy itu juga seperti itu, tapi mereka dengan batu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang disembah itu bukan batu. Yang disembah itu dalam bahasa umum bukan makhluk. Yang disembah itu bukan orang, bukan juga hal-hal yang aneh, bukan hal-hal yang menakjubkan di atas dunia. Tetapi yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Yang disembah itu adalah Tuhan yang memiliki rumah. Bukan Ka'bahnya, bukan batunya. Maka pernah orang Nasrani memprotes, mengkritisi bahwa sama saja umat Islam itu dengan Nasrani. Kita menyembah salib, umat Islam menyembah Ka'bah. Tapi bagi kita umat Islam bukan seperti itu. Bukan Ka'bah yang kita sembah. Tapi Ka'bah itu adalah satu untuk memusatkan, satu titik untuk memusatkan arah kita dalam beribadah. Jadi yang kita sembah bukan Ka'bah, yang kita sembah adalah Allah. Nanti kita bayangkan kalau seandainya tidak ada titik penyembahan, titik arah itu, bukan titik penyembahan, titik arah, bagaimana orang akan sholat? Mungkin kita di masjid ini sebagian melaksanakan game semaunya saja. Tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang tempat itu juga istimewa. Bahkan dikaji oleh para ilmuwan dan itu merupakan porosnya bumi. Banyak kajian yang lain tentang Ka'bah. Dan makanya Zam-Zam itu juga keluar dari sekitaran Ka'bah. Dan itu hanya sekali lagi adalah penyatuan arah kita, penyatuan kiblat kita. Yang pada awalnya adalah di Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW untuk dipindahkan ke Mekah, untuk menghadap ke Baitullah di Mekah. Kaum muslimin rahimahullah, dan ini juga merupakan tantangan pada Rasulullah SAW pada saat itu tentang kepatuhan umat, tentang bagaimana Rasulullah SAW berani menyampaikan sesuatu hal kebiasaan yang lama berdasarkan keyakinan, kemudian tiba-tiba harus dipindahkan. Bagaimana tantangan Rasulullah pada waktu itu? Selama itu orang mengarah salatnya ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian tiba-tiba harus pindah. Berapa besarnya tantangan untuk menyampaikan itu? Kalau sekarang bilang orang, bagaimana menyiapkan argumentasinya, menyatakan bahwa ini perintah Allah. Tapi itu tantangan besar. Tapi berhasil Rasulullah SAW melakukan. Nah, bagi kita mungkin ya tidak takut kita dengan seperti itu, dan mungkin memerlukan waktu lama. Sedangkan untuk memposisikan arah kiblat saja, kita di Indonesia ini sampai memakan waktu 40 tahun. Setelah digagas oleh Kiai Ahmad Dahlan itu dengan membetulkan, meluruskan arah kiblat masjid Kauman itu 40 tahun lebih baru pemerintah mengikuti. 40 tahun. Dan saat sekarang itu sudah menjadi kewajiban. Siapa yang membangun masjid, siapa yang membangun munasab, siapa yang membangun mushola, itu diukur arah kiblatnya. Pakai apa? Ya, pakai peralatan. Pakai alat apa namanya? Teodolit. Kayak orang mengukur jalan, teodolit, pakai cahaya matahari dan lain sebagainya.
dan ada juga 2 waktu dalam 1 tahun untuk melihat terus posisinya apakah ada perubahan tidak. Itu 40 tahun lebih kaum muslimin rahimahullah. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi dengan bentar lagi kita berhari raya juga seperti itu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan pada tanggal 20 hari Jumat kita melaksanakan hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari itu masih banyak orang yang belum. Sebenarnya kalau secara ini mayoritas orang mengakui. Kita dengar dari pernyataan pribadi-pribadi mengakui memang betul dengan Muhammadiyah, memang betul itu. Tapi dalam melaksanakan, kadang-kadang ragu-ragu itu apa? Saya bukti yang umum saja. Ya, itu kan tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau sudah memang kita yakini itu adalah hari raya ini, maka kita harus hari raya. Kaum muslimin rahimahullah, bagaimana yang saya sampaikan pada waktu awal Ramadan ini juga akan memakan waktu yang lama untuk memberikan argumentasi yang kuat. Kalau tidak kita kalah terus dengan orang-orang Yahudi, kita benci orang Yahudi, benci orang Yahudi Nasrani. Tapi orang Yahudi dan Nasrani dia punya pertanggalan, punya kalender tersendiri, kalender Masehinya yang tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Tidak ada berbeda-beda mereka. Walaupun sekte di Nasrani itu cukup banyak, aliran di Nasrani itu jauh lebih banyak daripada Nasrani. Tapi dalam sistem pertanggalan, dalam sistem perhitungan bulan tahun, mereka tidak boleh. Jam 12 malam akhir tahun tank di gereja mereka masuk tahun baru. Siapa yang melewati jam 12 malam masuk tahun baru. Kita masuk maghribnya masih ini belum, ini sudah, ini belum, ini sudah, masih seperti itu. Kalau mereka tidak lagi. Nah, kalah kita dengan itu. Maka sistem penerbangan dan lain sebagainya mengacu kepada kalender Masehi itu. Tidak akan dipakai kalender Islam ini untuk sistem penerbangan dan lain sebagainya, karena memakai tidak satu dalam perhitungan harinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah. Kemudian di dalam surat Al-Quraisy itu, Quraisy itu, kata Quraisy itu artinya adalah berkumpul. Jadi kesukaan orang Quraisy itu memang berkumpul, berkelompok. Apa di dalam surat ini dikatakan, setelah Allah mengatakan yang disembah adalah Tuhan pemilik rumah ini, Baitullah ini, allazi at'amahum min ju', Tuhan yang memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Ini terbukti bagi kita di hari raya, di bulan puasa ini. Pertama, apa yang kita buktikan betapa menderitanya orang-orang yang tidak punya bahan makanan. Kita hanya 12 jam. Nah, di kita ya, walaupun daerah lain di dunia itu ada yang lebih, ada yang sampai 20 jam sehari. Kita cuma 12 jam. Itu pun dah kayak apa bilang orang, betang keladi panas. Udah lemah saja kan. Tidak bisa kerja lagi dan lain sebagainya. Jam kerja harus dikurangi. Itu baru 12 jam. Tapi saudara-saudara kita yang lain lebih, orang-orang miskin, orang fakir miskin itu lebih, karena kekurangan bahan makanan. Dan itu dikatakan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah. Dalam ayat yang sering dibacakan di waktu takziah itu, bahwa Allah itu akan menguji manusia itu dengan kelaparan. Dan itulah ujian juga di bulan puasa, kita diuji dengan lapar walaupun sedikit saja.
Dan yang bisa menghilangkan lapar itu hanyalah makanan. Allazi at'amahum min ju'. Hanyalah makanan, tidak bisa dengan tidur. Ini lapar-lapar kita mau tidur, tidak bisa tidur. Memang lapar. Bawa yang lain tidak bisa. Bawa jalan-jalan sebentar dia hilang laparnya. Lapar tetap dia datang. Hanya dengan makanan. Dan makanan ini yang merupakan sumber nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kalau tidak ada kita makanan dan air saja, apalagi air, itu kita tidak akan bisa hidup. Tapi selagi yang kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahan makanan yang cukup, dengan air yang selalu tersedia, kita bisa hidup. Kita bisa bertahan untuk hidup. Kaum muslimin rahimahullah, bagaimana kalau seandainya itu yang sudah tidak ada lagi? 1-2 kali peri tidak datang dari daratan sana, kita di mulut sudah cemas. Apakah masih ada beras lagi? Apa masih? Nah, dan inilah nikmat yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kaum muslimin rahimahullah, maka di waktu menjelang berbuka itu semuanya rasanya mau habis. Semuanya rasanya mau habis. Berbagai macam di depan kita ini habis. Tapi hanya kita cicipi beberapa saja, kita sudah merasa kuat. Kita merasa tidak tinggal. Nyata kuncinya Rasulullah SAW itu waktu berbuka dalam hadis dikatakan bahwa dengan 3 biji kurma saja. Ternyata dalam kurma, di samping dalam kurma itu tidak ada banyak daging sebagainya. Dan kemudian menghilangkan ketomakan diri kita. Coba kita kalau siap orang azan kemudian kita makan, itu rasanya nasi banyak sekali yang masuk. Setelah itu kita keluar. Tapi kalau kita pergi minum berapa kadarnya kurma dan mungkin ada makanan yang ringan, pergi kita ke masjid. Pulang dari masjid itu nafsu kita sudah tidak ada. Kalaupun tidak makan tidak masalah. Siap isyarat atau siap tarawih itu makan itu tidak ada masalah. Ini sebuah sunnah dari Rasulullah SAW untuk menjaga pola makan kita di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimahullah, yang ketiga, pelajaran bagi kita di dalam Al-Quran surah Al-Qur'an ini, wa amanahum bil khauf, bahwa Allah itulah yang memberikan rasa aman kita dari ketakutan. Suatu azab yang besar di atas dunia ini, di samping kita tadi bahan makanan yang tidak ada, adalah rasa aman. Ini lebih jauh lagi azab atau siksaan dari Allah kalau rasa aman tidak ada. Kaum muslimin rahimahullah, yang berperang Iran dan Israel, Iran dan Amerika, Israel. Yang hari ini yang sudah tidak aman apa? Indonesia pun sudah tidak aman. Saya baru baca tadi setelah sahur tadi sebentar bahwa kemungkinan pegawai negeri itu nanti akan bekerja 3 hari saja. 3 hari saja dalam satu pekan. Senin, Rabu, Jumat. Kenapa? Kalau seandainya PNS itu bekerja 5 hari dalam satu minggu, satu pekan, maka untuk 1 hari saja berapa membuang BBM? Berapa BBM yang dibutuhkan? Maka kurangi 2 hari, maka akan tetap ada penghematan energi, penghematan BBM. Itu sudah dikatakan oleh pemerintah. Ini wa'amanahum bil khauf. Kalau Allah sudah mulai cabut rasa aman, tidak jelas. Padahal kita belum ada apa-apa. Tetapi walaupun dari kajian-kajian efeknya
akan ada. Nah, tapi inilah kalau rasa aman itu sudah tidak ada. Lain dengan di Mekah di Arab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan haji bagi yang sanggup jalan haji. Siapa yang masuk dalamnya maka dia akan merasakan aman. Nah, itu tadi Allah Subhanahu wa taala. Orang berhaji itu walaupun bagaimanapun ya, sebenarnya kalau ditanya kepada manusia ya akan tetap siap. Saya siap gitu. Walaupun secara peraturan kadang-kadang rasakan tidak. Ini ada sudah ada opsi akan berangkat haji atau tidak ke. Kenapa? Kalau rasa keamanan tidak ada, itu mungkin akan dibatalkan. Tidak akan diberangkatkan haji dulu. Tapi kalau seandainya nanti keamanan sudah membaik, itu akan diberangkatkan. Ini yang azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman. Tidak ada rasa aman. Kemana-mana kita takut. Ya. Kalau kita biasanya tidak aman karena bencana. Kalau ada gempa, ada aman. Walaupun nanti beberapa jam ada aman itu, tapi peperangan dan lain sebagainya, rasa tidak amannya tentu lama. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah, maka marilah kita pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan betul-betul membersihkan dari sifat kesyirikan. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy. Jadi Quraisy itu kadang-kadang jangan kita anggap semuanya itu salah aja. Kadang-kadang kita sudah mengatakan Quraisy itu salah yang kita berapa di benak kita itu kafir Quraisy. Tapi kan ada juga ya, orang-orang Quraisy itu yang Muslim yang baik dan Rasul itu juga dari golongan orang Quraisy. Karena kita sudah terini dengan kata-kata kafir Quraisy. Soalnya kalau dibicarakan kafir orang Quraisy itu orang kafir. Nah, tidak juga seperti itu. Tapi ada orang Quraisy itu yang kafir. Ya. Yang dulu ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Ya, itu kafir Quraisy. Tapi tidak semua seperti itu. Bahkan orang-orang Quraisy hari ini, bahkan kalau bulan Ramadan itu dia selalu di Masjidil Haram itu membagi sedekah air. Nah, jadi ada Quraisy, kafir Quraisy zaman itu yang mereka memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai yang lain selain dari Allah, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita murnikan akidah kita, murnikan keyakinan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau pula kami menyembah. Dan kita tingkatkan rasa syukur kita dan rasa empati kita pada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Terutama di bulan Ramadan ini, mendekati Idul Fitri ini, ya, kalau zakat yang wajib, zakat fitrah, kita percepat zakat fitrah kita. Kita percepat biar bisa kita bantu yang saudara-saudara kita yang membutuhkan zakat. Walaupun hari ini kalau beras mungkin sudah ada di rumahnya, tapi kepentingan yang lain tentu mereka juga menunggu apa yang bisa kita berikan. Kaum muslimin rahimahullah, biar kita mohon pada Allah semoga keamanan dan kenyamanan selalu Allah berikan kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.